yang dikutip itu bukan untuk diimani. Al-Quran itu bukan diimani oleh Rocky Gerung, tapi dipakai alat untuk berdebat. Ini celaka ini umat Islam kalau begini. Apa yang mau dibilang itu tolol, bajingan tolol apa? Mulut dia itu aja yang tolol, bodoh itu mulutnya dia. Justru ini yang membuat masyarakat Indonesia jadi buruk di mata dunia karena orang ini. Jadi kalau dia ditangkap hari ini menurut saya itu pantas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Ini ada video yang cukup menarik, cukup unik dari Ibu Irma Chaniago, politisi Nasdem ya, yang kemudian ya ini mengkritik balik Rocky Gerung ya dalam catatan diskusi dalam catatan demokrasi. Irma ini betul-betul ya memberikan sebuah perspektif yang cukup rasional, cukup mengedukasi dan mencerdaskan bagi publik Indonesia terkait dengan fenomena Rocky Gerung. Kita tahu bahwa Rocky Gerung orang yang cukup kritis terhadap pemerintah dan sudah sering dipersoalkan. Jika kemudian hari ini dipersoalkan karena kemudian dia dilapor ke aparat keamanan karena sejumlah statement-statementnya yang dianggap telah mengarah pada penyebaran kebencian kepada pemerintah, fitnah dan sebagainya, maka bagi Ibu Irma ini adalah sebuah hal yang tidak bisa lagi dihindari dari Rocky Gerung. Karena menurutnya bahwa sudah terlalu jauh dan apa yang dilakukannya itu sudah membuat publik ya berpikiran negatif terhadap negara dan ya negara kita di mata dunia juga kemudian menjadi sedemikian buruk. Nah, inilah yang bagi kita sebuah hal yang sangat positif dari Ibu Irma Chaniago. Nah, seperti apa ulasan daripada Ibu Irma menyikapi situasi yang terjadi pada diri Rocky Gerung ini, kita simak dulu sama-sama. Yang pertama, orang ini mengaku akademisi, kemudian juga mengaku sebagai profesor. Seneng banget disebut profesor, padahal dia bukan profesor, cuman S1 doang. Kemudian yang ketiga, dia juga mengaku sebagai dosen. Adik-adik semua kan mahasiswa ya. Jadi saya pikir kalau kalimat yang dilontarkan oleh seorang pendidik ya yang mengaku ngajar di banyak universitas, nggak pantas ngomong seperti itu. Karena itu mengajarkan kebodohan politik. Bukan memberikan diskursus politik kepada mahasiswanya yang baik, justru malah membuat mahasiswa Indonesia kalau ditangani oleh orang satu ini akan menjadi brutal. Yang kedua, tapi saya nggak heran saya kalau itu bisa keluar dari mulut seorang Rocky Gerung, saya nggak heran. Kenapa saya nggak heran? Bayangkan, saya nggak tahu agamanya apa ya, karena dia nggak percaya dengan kitab suci. Kalau orang yang nggak percaya dengan kitab suci, artinya dia nggak percaya dengan agama. Kalau dia nggak percaya agama, kemudian dia pakai peci, kemudian mengutip-ngutip ayat-ayat suci Al-Quran, menurut saya itu memecah belah bangsa, memecah belah umat. Karena apa? Karena yang dikutip itu bukan untuk diimani. Al-Quran itu bukan diimani oleh Rocky Gerung, tapi dipakai alat untuk berdebat. Ini celaka ini umat Islam kalau begini. Dan menurut saya kali ini Rocky itu sudah melampaui batasannya. Dan wajar untuk dihukum. Saya nggak peduli dengan bahasa bilang itu hanya kritisi. Itu bukan kritisi. Itu ujaran kebencian. Itu fitnah. Saya ini tukang kritisi. Haris tahu betul saya tuh. Di DPR siapa yang nggak tahu saya? Mau pemerintah seperti apa? Kalau itu salah saya bilang salah. Kemarin aja undang-undang kesehatan begitu diundangkan, kami dari fraksi Partai Nasdem kami setuju dengan catatan. Apa yang tidak kami setujui? Yang namanya mandatory spending.
kami tetap fair. Kami tetap melakukan kontrol sistem yang efektif kepada pemerintah, tapi bukan mencaci maki. Ya, jadi patut orang ini dipenjara. Kenapa? Karena memberikan diskursus politik kepada mahasiswa yang buruk dan kemudian memecah belah umat. Saya sebagai muslim nggak terima juga dia melakukan itu kepada orang-orang ya, umat-umat yang menurut saya, mohon maaf, mungkin tidak paham dengan seluruh niat busuk orang ini terhadap agama Islam. Mbak Irma, kalau kemudian pasal yang disangkakan apa? Kalau memang kemudian penghinaan terhadap presiden kan sudah pasti deliknya delik aduan. Pak Presiden pun juga tidak ingin memanjangkan hal ini begitu. Pak Presiden dari awal nggak pernah gubris, karena menurut Presiden bukan levelnya beliau. Iya. Tapi kan udah kelewatan ini. Ini memecah belah umat. Selain memecah belah umat, ya, kemudian memperburuk agama, kemudian juga menjadi diskursus yang buruk untuk mahasiswanya, mahasiswa-mahasiswa, karena dia seorang pendidik. Dia bilang dia dosen, senang juga disebut profesor, tapi mengajarkan hal-hal buruk. Jadi kemudian dicari-cari pasalnya hingga semua pasal menurut saya semua pasal bisa digunakan untuk orang ini. Sudah ada klarifikasi, Mbak Irma, klarifikasi permintaan maaf atas kegaduhan yang dampaknya Rocky Gerung juga tidak menyangka. Semua daerah ada di Kalimantan, ada di Bogor, di Jakarta yang melaporkan secara berturut-turut. Permintaan maaf dan klarifikasi apakah enak diterima? Betul ya, setiap melakukan kesalahan terus kemudian minta maaf, cukup dengan maaf. Kemudian akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik nggak pantas dia melakukan itu. Ya harusnya dalam kontestasi politik kita hari ini, yang harusnya kita sambut dengan riang gembira. Soal siapapun presiden nanti yang terpilih, ya kita dukung sama-sama dong. Kita harus fair, berikan diskursus yang baik itu kepada publik. Permintaan maaf tidak cukup ya, Mbak Irma? Iya, bukan malah selalu nggak fair juga ketika misalnya dia bilang bahwa dia melakukan kritisi. Kritisi seperti apa? Kritisi dungu, tolol, bajingan, itu yang diomongin. Itu bukan kritisi. Justru itu kedunguan dia untuk memecah belah bangsa Indonesia ini. Nggak pantas orang ini jadi akademisi. Substansi yang bagian mana Mbak Irma yang menurut Mbak Irma sudah membuat keonaran, sudah memberikan dampak yang luar biasa di tengah masyarakat? Bagian substansi yang mana? Karena nih, yang melaporkan juga beragam ini, Mbak Irma. Saya bacain. Ada 8, saya baca yang disebutkan oleh Mbak Retno Marsudi, Menlu. Bahwa berikut 8 kesepakatan hasil pertemuan Jokowi dengan Xi Jinping. Ada 8 loh di sini. Ya, bisa dibaca di media. Nggak ada satupun kok yang merugikan Indonesia. Apa? Contoh, protokol tentang persyaratan pemeriksaan dan karantina untuk ekspor serbuk konjak dari Indonesia ke Tiongkok, bagus dong. Kita ekspor kok. Kemudian protokol persyaratan psikosanitari untuk ekspor ya dari Indonesia ke Tiongkok. Apa yang mau dikritisi? Apa yang mau dibilang itu tolol, bajingan tolol apa? Mulut dia itu aja yang tolol, bodoh itu mulutnya dia. Justru ini yang membuat masyarakat Indonesia jadi buruk di mata dunia karena orang ini. Jadi kalau dia ditangkap hari ini menurut saya itu pantas. Ya, cukup tegas dan jelas ya apa yang disampaikan oleh Ibu Irma Chaniago. Dan akhirnya kemudian kita menjadi paham, ya betul-betul teredukasi dari ya penyajian dari Ibu Irma ini, bahwa memang dalam banyak kesempatan si Rocky Gerung ini kan sering mengutip ayat-ayat suci, ya. Dan ternyata bahwa kita tahu kan Rocky Gerung ini orang yang tidak jelas dia beragama apa. Artinya dia mengutip ayat suci untuk apa? Ya, sementara dia sendiri tidak mempercayainya. Lalu kemudian itu dikutip, dijelaskan untuk kemudian dipakai untuk mendebat orang, untuk berdebat orang. Nah inilah oleh bagi Ibu Irma Chaniago bahwa itu hanya untuk kemudian membentur-benturkan umat. Dan itu berbahaya jika kemudian dibiarkan. Jika kemudian hari ini Rocky Gerung mengalami masalah serius karena berurusan dengan hukum, maka memang sudah terlalu lama ya Rocky Gerung melakukan hal-hal yang ini membahayakan ya situasi masyarakat kita karena ikut-ikutan untuk kemudian memberikan perspektif atau pandangan-pandangan negatifnya terhadap negara, hingga
ya negara di mata dunia juga itu kemudian sedemikian citranya itu sedemikian buruk. Nah, tentu hal-hal seperti yang disuarakan oleh Ibu Irma ini tentu menarik ya bagi kita untuk menyikapinya. Karena banyak juga orang yang selalu menganggap bahwa ya pemerintah kan ya seharusnya siap untuk segala kecaman-kecaman dari masyarakat, ya dari para warganya sendiri, siap menerima kecaman dan sebagainya. Saya kira untuk hal-hal yang seperti kritis, daya kritis masyarakat biasa, tetapi jika kemudian mengarah kepada hal-hal yang sudah ujaran kebencian, yang kemudian bisa merusak cara pandang masyarakat, nah ini kan berbahaya. Harusnya disikapi, dan apa yang terjadi pada diri Rocky Gerung saya kira sepakat dengan yang disampaikan Ibu Irma, bahwa dia ini ya memang harus diberi pelajaran yang setimpal supaya ini tidak menjadi penyakit yang menular ya di masyarakat kita. Ya, dengan mudah dan gampang orang membuat lontaran-lontaran kalimat yang itu bermuatan ya kebencian. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.